Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pengantar ilmu hukum 3 SKS. Oke, hari ini last meeting ya, jadi kita pertemuan terakhir dan nanti di Februari kita akan ada ujian akhir semester. Oke, kita langsung aja mulai perkuliahan hari ini. Jadi materi hari ini adalah tentang penemuan hukum. Jadi menurut Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa yang konkret. Nah, jadi ketika ada suatu peristiwa pidana misalnya, ada suatu tindak pidana telah terjadi, ada kejahatan telah terjadi, nah kemudian perkara tersebut diajukan ke pengadilan, nah hakim di situ bertugas untuk menerapkan peraturan hukum yang ada pada perkara tersebut. Nah, tapi ternyata mungkin ada sesuatu hal dalam suatu hukum tersebut diatur tidak jelas atau mungkin tidak lengkap. Nah, sehingga kemudian hakim bisa melakukan penemuan hukum. Nah, ada pembentukan hukum di situ oleh hakim atau aparat hukum lainnya. Oke, kita masuk ke poin pertama. Nah, pada hakikatnya ya, dalam asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa hakim memang tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan. Bahkan menolak perkara itu juga tidak boleh dengan alasan karena hukumnya nggak lengkap ataupun nggak jelas. Nah, karena kita juga berlandaskan pada asas Ius-Jurianovit ya, bahwa hakim itu dianggap tahu hukum gitu. Nah, sehingga tidak boleh kemudian menolak untuk menjatuhkan putusan atau menolak perkara yang masuk ke dalam pengadilan. Nah, itu tidak boleh hanya dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Karena hakim memiliki wewenang sebagai aparat hukum yang kemudian ditugaskan untuk menerapkan suatu peraturan hukum, hakim itu punya wewenang, dia bisa melakukan penemuan hukum. Nah, lanjut ke poin kedua. Hakim dapat melakukan pembentukan atau penemuan hukum ketika hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Ya. Nah, kemudian yang keempat, hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian dia akan bisa menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim lainnya. Nah, ini yang kemudian bisa kita sebut dengan jurisprudensi. Kalau teman-teman kemarin belajar sumber hukum, ada yang material, ada yang formal. Nah, salah satu contoh sumber hukum formal ya jurisprudensi. Ketika kemudian hasil penemuan hukum tersebut tidak dijadikan dasar untuk mengambil keputusan, nah kemudian diikuti oleh hakim lainnya, dia akan menjadi suatu hukum. Sumber hukum formal, yaitu jurisprudensi, bentuknya jurisprudensi. Nah, kemudian dalam melakukan penemuan hukum itu ada juga metode-metodenya. Nah, beberapa di antaranya ada penafsiran, ada argumentasi, ada juga analogi. Loh, kok ada analogi, Bu? Kalau di hukum pidana sendiri, analogi kan kok kayaknya dipertentangkan ya, karena dia akan menyalahi asas legalitas. Nah, ini nanti kita akan membahas terkait analogi itu di mata kuliah hukum pidana ya, lebih tepatnya di semester 2 nanti. Kita akan mengetahui, oh analogi itu ternyata bisa kok dipakai di hukum pidana, cuman ada batasan-batasannya. Di hukum pidana internasional seperti apa, di hukum pidana nasional seperti apa, itu ada batasan-batasannya. Oke, tapi itu nanti analogi kita bahas nanti ya, ketika di semester 2, tepatnya di hukum pidana. Nah, di sini saya menerangkan terkait yang penafsiran dan juga argumentasi saja. Tapi yang argumentasi itu pun juga hanya tambahan ya. Di sini saya lebih menggunakan yang penafsiran, yang maksudnya lebih saya terangkan terkait dengan penafsiran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini salah satu metode penemuan hukum, yaitu bisa menggunakan penafsiran atau interpretasi. Nah, di sini ada 4 interpretasi yang bisa yang saya terangkan ya dari berbagai referensi gitu, memang 4 interpretasi ini yang bisa yang sering digunakan. Nah, yang pertama ada interpretasi
gramatikal, kemudian yang kedua ada sistematis atau logis, kemudian yang ketiga ada historis, dan yang keempat ada teleologis atau sosiologis. Nah, kita beralih ke yang pertama dulu ya, interpretasi gramatikal. Nah, interpretasi gramatikal ini ya berarti makna ketentuan undang-undang itu ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Nah, ini salah satu contohnya ya, saya bacakan di referensi bukunya Profesor Edi. Nah, ini jadi ada waktu itu suatu putusan Hofrath tanggal 30 Januari 1996. Hofrath itu sama dengan Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung di Belanda. Nah, itu pada pasal 151 Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht itu adalah kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kitab undang-undang hukum pidananya Belanda di pasal 151 itu menerangkan suatu pengertian mayat. Nah, di sini tuh ada kasus yang mana ada terdakwa tersebut diketahui membawa jenazah. Nah, jenazahnya itu hanya berupa badan saja, tanpa adanya kepala, tanpa adanya kaki, tanpa adanya tangan gitu. Nah, di sini penasihat hukum dari terdakwa tersebut mengatakan bahwa seharusnya terdakwa ini dibebaskan karena dalam pemeriksaan terdakwa hanya terbukti membawa badan, nggak ada kepala, nggak ada kaki. Nah, kemudian nggak ada juga tangannya. Nah, dari jenazah seseorang yang telah meninggal dunia itu si terdakwa itu hanya membawa badannya aja, nggak ada kepala, kaki, dan juga tangan. Nah, si penasihat hukumnya terdakwa ini kenapa kok harus dibebaskan? Ya karena menurut si penasihat hukum ini bahwa pengertian mayat itu ya nggak seperti itu. Jadi dia bilang kalau misalnya badan tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa tangan, ya itu nggak termasuk dalam pengertian mayat yang ada di pasal 151 gitu. Itu kata si penasihat hukumnya. Nah, kemudian hakim dalam Hofrath atau Mahkamah Agungnya Belanda itu kemudian merujuk pada pengertian mayat menurut KBB Belanda, bukan KBBI ya, menurut Kamus Besar Bahasa Belanda, KBBB. Nah itu, menurut Kamus Besar Bahasa Belanda, Van Dale, bahwa arti kata mayat tidak harus dipahami suatu jenazah dari seorang manusia yang sedemikian lengkap. Nah, namun juga bisa meliputi suatu badan yang tanpa kepala, tanpa tangan, dan juga tanpa kaki. Nah, sehingga ketika hakim kemudian menginterpretasikan bahwa mayat itu ya dalam bahasa sehari-hari nggak harus juga ada kepala, nggak harus juga ada tangan dan kaki. Badan saja itu juga kemudian bisa disebut dengan mayat. Nah, ini salah satu contoh interpretasi gramatikal yang digunakan oleh hakim di Hofrath Belanda waktu itu. Oke, kita lanjut ke interpretasi sistematis atau logis. Nah, interpretasi ini adalah menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Nah, jadi di sini artinya ketika akan melakukan interpretasi, nggak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan itu aja, tapi juga harus melihat pasal-pasal lain di undang-undang yang sama atau pasal-pasal lain di undang-undang yang lain, bahkan di sistem hukum secara keseluruhan sebagai satu kesatuan itu juga harus dilihat. Nah, sehingga itu yang kemudian disebut dengan interpretasi sistematis logis. Nah, ini saya contohkan di sini misalnya pasal 14 ya di Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. Di situ menyatakan ketentuan di pasal 14 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, misalnya nih ada undang-undang apa ya? Undang-undang A lah, katakanlah undang-undang A ini memiliki ketentuan pidana dan itu ketentuan pidananya merujuk pada perbuatan pidana seperti ini, klasifikasinya A, B, C dan sebagainya. Nah, kemudian ada ketentuan di undang-undang A tersebut menyatakan bahwa ketentuan pidana
atau tindak pidana, tindak pidana pada bab ketentuan pidana pasal sekian-sekian merupakan tindak pidana korupsi. Nah, disebutkan dengan jelas di undang-undang tersebut. Nah, maka yaitu akan berlaku pasal 14 ini. Karena di pasal 14 ini menyatakan bahwa ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi walaupun itu adalah undang-undang lain, undang-undang A, bukan undang-undang tipikor, tapi kalau secara jelas ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa tindak pidana tertentu dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi, ya maka ya berlaku ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi juga. Nah, dasarnya apa? Ya dasarnya ini, pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Nah, jadi di sini harus secara sistematis dan logis. Suatu pasal itu bisa kemudian kita lihat, kita tafsirkan, itu nggak hanya melihat pada tujuan pasal yang ingin ditafsirkan, tapi juga harus melihat ketentuan lain dalam undang-undang tersebut dan juga ketentuan lain dalam undang-undang yang lain. Nah, jadi harus satu kesatuan dilihat keseluruhan itu seperti apa. Gitu. Nah, oke, itu ya untuk interpretasi sistematis logis. Kita lanjut ke yang ketiga, ada interpretasi historis. Nah, di sini penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut. Nah, sehingga bisa juga kemudian meliputi sejarah hukumnya itu kemarin seperti apa sih? Nah, sejarah pembentukan suatu undang-undang itu misalnya kayak apa misalnya. Nah, di sini makanya menurut Fontir ya, yang saya kutip dari buku referensinya Profesor Edi, mengatakan bahwa interpretasi sejarah hukum itu penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum pada konteks kemasyarakatan di masa lampau itu seperti apa. Nah, jadi mencari maknanya itu dari formulasi kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis dan juga atau secara umum pada konteks kemasyarakatan di masa lampau itu kayak gimana sih? Nah, jadi melihat dari penulis-penulis yang sebelumnya dan juga konteks kemasyarakatan pada masa lampau itu seperti apa, yang itu kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan makna undang-undang saat ini. Nah, itu yang kemudian disebut dengan interpretasi historis. Kita lanjut ke yang keempat, interpretasi teleologis atau sosiologis. Nah, ini lebih menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang daripada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut. Nah, sehingga ini juga harus memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Nah, di sini saya contohkan misalnya kasus pencurian listrik ya. Nah, ini saya ambil referensinya dari bukunya Profesor Sudikno ya. Nah, ini pernah terjadi ternyata perkara di suatu pengadilan. Jadi ada persoalan apakah penyadapan dan penggunaan tenaga aliran listrik untuk kepentingan sendiri itu dilakukan oleh orang lain. Nah, itu termasuk pencurian enggak? Termasuk pencurian di pasal 362 KUHP enggak? Jadi ada nih suatu rumah, misalnya rumahnya Pak Andi, itu kok tiba-tiba listriknya diketahui pembayarannya kok membengkak, padahal saya biasanya menggunakan hanya habis 1 bulan, misalnya katakanlah habis 200.000 lah. Nah, kok pada bulan tertentu, misalnya pada bulan lain, loh kok habisnya bisa 500.000? Oh, ternyata diketahui ada orang lain, misalnya tetangganya misalnya Pak Ariandi nih. Nah, Pak Ariandi ternyata melakukan pencurian listrik di situ. Ngambil listriknya Pak Andi Redani itu tadi. Nah, pada saat itu memang mungkin undang-undang itu menggambarkan bahwa pencurian itu adalah barang. Nah, kemudian listrik ini apakah bisa dikatakan barang juga? Nah, jadi waktu itu mungkin pernah terjadi yang
diragukannya apakah listrik ini bisa termasuk barang apa enggak sih? Dia bisa didefinisikan barang sebagaimana kata barang dalam undang-undang hukum pidana dalam KUHP pasal 362 enggak sih? Nah, kemudian akhirnya ditafsirkan bahwa ternyata tenaga listrik itu kan bersifat mandiri dan dia punya value, dia punya nilai tertentu. Nah, karena untuk memperoleh aliran listrik itu kan juga diperlukan biaya. Dan aliran itu dapat diberikan kepada orang lain ya dengan adanya ganti rugi. Nah, sehingga akhirnya pasal 36 KUHP ini kan juga bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain. Nah, pada akhirnya ya listrik itu bisa diartikan sebagai barang. Nah, jadi di sini kemudian penafsirannya itu ya dengan tujuan pembentuk undang-undang daripada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut. Nah, tujuan pembentukan undang-undang terhadap pasal 362 KUHP ini kan juga untuk melindungi harta kekayaannya orang dalam bentuk barang itu tadi. Nah, sehingga ya udah listrik diartikan juga sebagai barang. Nah, karena tujuannya adalah itu. Lebih menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuannya si pembentuk undang-undang. Nah, tujuannya kan undang-undang itu dibentuk ya untuk melindungi harta kekayaan. Nah, akhirnya ini bisa dimasukkan salah satu contoh dari interpretasi teleologis atau sosiologis seperti itu. Nah, lebih lanjut ya, ini Profesor Sudikno Mertokusumo kemudian memberikan klasifikasi. Ternyata interpretasi itu bisa diklasifikasikan sebagai interpretasi restriktif dan juga interpretasi ekstensif. Nah, kalau interpretasi restriktif itu menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan membatasi ruang lingkupnya. Restrict, membatasi ya, membatasi ruang lingkupnya, yakni mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Nah, kemudian dari 4 ini, nah yang termasuk interpretasi restriktif menurut Profesor Sudikno Mertokusumo itu adalah 2 ini. Interpretasi gramatikal dan juga interpretasi sistematis logis. Nah, lebih lanjut, kalau sedangkan interpretasi ekstensif itu melampaui batas pengertian sesuatu hal menurut interpretasi gramatikal. Nah, extend, melampaui, melebihi gitu. Nah, kalau yang termasuk interpretasi ekstensif ini merupakan interpretasi historis dan juga interpretasi teleologis atau sosiologis. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih, tambahan terkait dengan argumentum. Jadi selain Jadi selain metode penemuan hukum itu selain interpretasi ada juga yang disebut dengan argumentasi. Nah, salah satunya itu ada yang namanya argumentum a contrario. Nah, a contrario di sini teman-teman kontra itu berarti kebalikannya ya. Nah, apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu. Dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Ini saya garis bawahi ya, yang saya highlight di sini. Sorry, kepencet alamat. Loh, alah, bentar. Kepencet. Bentar. Nah, ini ya, yang saya garis bawahi, yang saya highlight di sini adalah dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Nih, saya contohkan. Misalnya nih, pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini ya. Nah, biar teman-teman langsung bisa membaca pasalnya, Malah membaca pacarnya. Sorry. Nah, jadi ya, untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Nah, kalau kita balik ke pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini kan pasalnya berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, berarti kalau kita menggunakan argumentum a contrario, nah maka berlaku kebalikannya. Nah, kebalikannya seperti apa, Bu? Nah, kebalikannya ya berarti kalau misalnya ada orang yang melanggar ketentuan undang-undang, yang mana undang-undangnya itu ternyata tidak menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran tersebut adalah
sebagai tindak pidana korupsi, ya maka tidak diberlakukan undang-undang yang pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini. Jadi jika dia melanggar undang-undang A tadi, tapi ternyata undang-undang A tadi tidak tidak mencantumkan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang A ini adalah termasuk tindak pidana korupsi. Ya udah, maka tidak berlaku ketentuan pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini. Nah, jadi kita balik lagi ke pengertian argumentum a contrario yang perlu digarisbawahi yang ini. Dan untuk peristiwa di luarnya itu berlaku kebalikannya. Nah, sehingga kalau kita lihat konteks pasal 14 ini, ya udah tinggal dibalik aja. Kalau ternyata undang-undangnya tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang itu sebagai tindak pidana korupsi, ya maka tidak berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya dalam pertemuan hari ini terkait dengan metode penemuan hukum. Jadi materi hari ini referensinya diambil dari bukunya Profesor Edi Omar Syarif Yarich dan juga Profesor Sudipno Mertokusmo, yang mana keduanya merupakan guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Selamat belajar. Dan selamat mempersiapkan ujian akhir semester juga. Dan jangan lupa juga kerjakan tugas terstruktur individu ya, yang dikumpulkan deadline-nya malam ini jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Have a nice day, good luck!